Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean dari pemain keturunan. Ya, banyak yang bilang dan juga request kepada saya, "Bang, tolong bahas mengenai sosok Della Noladan." Karena beberapa hari yang lalu ya, tepatnya di hari Jumat ya kalau tidak salah, itu mengkode ya untuk membela timnas. Bahkan dirinya pun meramaikan kolom komentar Bapak Erick Thohir pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa please tolong panggil saya untuk membela timnas Indonesia. Tentu itu langsung mendapatkan reaksi ya dari netizen, terkhusus pencinta sepak bola nasional. Karena saya melihat bahwa seperti ini, ya wajar saja sekarang banyak sekali ya pemain-pemain keturunan ingin membela Indonesia. Karena secara level Indonesia sekarang persaingannya bukan level ASEAN lagi. Banyak pemain seperti Jeidas, Nathan, kemudian Sandi, Jordi, itu membuktikan bahwa ada banyak sekali pemain keturunan berkualitas dan itu bisa menularkan kepada pemain-pemain berkualitas yang lain untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Itu nilai plus. Tetapi saya akan membongkar di sini sebenarnya layak atau tidak ya menurut kacamata Sintayong ya sebagai pelatih timnas Indonesia sosok Della Noladan ini. Tetapi kita juga harus mencari referensi dari sosok Della Noladan ini, apakah dia sangat cocok untuk membela Indonesia atau tidak melalui track recordnya. Jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, di sini saya langsung saja ya membongkar track record dan juga data dari sosok Della Noladan. Kita ketahui bahwa Della Noladan ini ya memang pemain yang saat ini ya berusia 23 tahun ya. Dirinya kelahiran Leiderdorp, Belanda. Kemudian dia juga memiliki garis keturunan Indonesia ya. Dan saya melihat dirinya pun saat ini bergabung bersama Top Os ya di divisi 2 Liga Belanda. Maharnya atau market value-nya saat ini menurut saya juga sangat rendah sih, karena dirinya juga berada di Liga 2 Belanda. Dia memiliki market value 2,61 miliar. Dan saya melihat dia pun juga berposisi sebagai gelandang serang ya, dan juga dia juga bisa menjadi gelandang bertahan. Nah, dia pun bisa ditempatkan di center ya, center forward ya, ataupun di wing ya, wing kiri ataupun wing kanan. Itu juga bisa, ataupun di sayap. Nah, kemudian track recordnya bersama Top Os di sini saya melihat teman-teman ya bahwa selama membela Top Os ini dia sudah sudah melakukan pertandingan sebanyak 56 pertandingan ya. Kemudian dia mencetak 2 assist dan juga 2 gol. Nah, menurut saya di sini untuk statistik sebagai striker saat membela Top Os ini sedikit kurang. Apalagi saya melihat di sini teman-teman, untuk jam terbang dari sosok Della Noladan saat membela Top Os ini. Pertama, ini penampilan terbarunya ya di tanggal 11 bulan 8 ya. Tanggal 11 bulan 8 ini dia tidak ada dalam skuad. Kemudian tanggal 18 bulan 8 dia bermain sebanyak 27 menit ya. Di sini saat Top Os membantai PSV U21 dengan skor 4-1. Kemudian di sini melawan Roda JC dia bermain 24 menit ya. Top Os menang. Kemudian dia juga selalu bermain di sini 45 menit, kemudian 63 menit ya, kemudian 23 menit, 45 menit. Nah, di 2 pertandingan terakhir di sini saya melihat pada tanggal 20 ya, bulan 10 kemarin dia bermain ya sebanyak 64 menit saat menjamu AZ Alkmaar. Dan yang terakhir dia melawan Telstar ya, dia tidak ada di skuad ya. Ini tanggal 27 ya, tidak ada di skuad karena dia sedikit cedera. Dan pertandingan terakhir dia bermain 66 menit. Nah, artinya saya melihat dari track record di bulan 8 hingga ya di bulan 10 ini ya, penampilan dirinya memang dia tidak selalu menjadi pemain yang bermain full 90 menit. Ini artinya ya segi kualitas ya kita melihat memang wajar jika Sintayong memang belum merekomendasikan Della Noladan. Tetapi ada poin menariknya teman-teman, yakni penampilan dia selalu meningkat di setiap laga. Penampilan jam terbang dia selalu meningkat di setiap pertandingan. Ini bisa mengindikasi mengapa dia bilang kepada Bapak Erick Thohir pada waktu kemarin ya, dia ingin membela timnas Indonesia karena dia
memang merasa dia mampu untuk bisa bersaing dengan jam terbang yang dia miliki saat ini, ya menurut saya itu sah-sah saja, itu tidak masalah. Nah, menurut saya dengan dia pede ya mengatakan bahwa dia ingin membela timnas Indonesia, menurut saya itu sah-sah saja, dan ini bisa menjadi lampu hijau bagi Delano Ladan ya, karena dirinya secara terbuka ingin membela timnas Indonesia. Ya mungkin saat ini Sintayong sedang fokus dengan sosok Emil Audero, kemudian fokus mengenai Kevin Dix ya, dan juga fokus beberapa pemain-pemain keturunan Grade A yang lain. Tetapi dengan adanya ya Delano Ladan ini langsung chat ya di kolom komentar Bapak Erick Thohir, ya semoga saja Bapak Erick Thohir ini mempertimbangkan apakah Delano Ladan ini nanti bisa masuk skema Sintayong dan Sintayong menyetujuinya atau tidak, seperti itu. Karena memang kalau di posisi depan ya memang ini menjadi kebutuhan kita, karena saat ini banyak sekali ya yang mengatakan bahwa kita itu kurangnya di lini depan, kita itu kurangnya di lini depan. Tetapi kalau kita bilang ya bagaimana taktik Sintayong, bagaimana karakter Sintayong, Sintayong itu tipikal pelatih yang memang walaupun tidak ada striker murni ya, gelandang tengah, wing, back pun bisa mencetak gol. Itu adalah karakter Sintayong. Jadi khawatirnya kita ya, rasa khawatirnya kita tidak ada striker itu bisa diantisipasi dan bisa dipecahkan masalah itu oleh Sintayong. Maka dari itu ya kita kembali lagi masalah Delano Ladan ini ke Sintayong ya, karena kalau secara track record dia juga tidak terlalu banyak bermain bersama timnya, tidak selalu menjadi starter, hanya menjadi pemain pengganti. Ya menurut saya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika membela timnas Indonesia, ketika dia ingin membela timnas Indonesia. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, kalau kita melihat bagaimana proses dari Delano Ladan untuk bisa memikat hati Sintayong, tentu ini masih proses yang lama, dan semoga saja ya apa yang menjadi keputusan Sintayong ini sudah keputusan final, sudah keputusan yang benar, dan apapun yang terjadi kepada sosok Delano Ladan, kita harus bisa intro ya bahwa sebenarnya Sintayong ini juga memiliki karakter sendiri dalam menilai pemain. Ya, sosok Delano Ladan, tetapi ya di sini saya melihat bukan hanya itu saja ya, tetapi di sini saya melihat bahwa apa yang terjadi nantinya ke depan untuk sosok Delano Ladan itu keputusan ada di dirinya. Semuanya itu diserahkan dirinya. Kalaupun dia saat ini tidak membela timnas Indonesia, ketika dirinya memang mau membela Indonesia, ya dia seharusnya datang ke Indonesia, kemudian dia konsolidasi ya, atau memberikan ya harapan itu kepada PSSI ataupun pemerintah Indonesia. Kalau untuk mengurus paspor dan lain sebagainya, menurut saya Kemenpora dan juga PSSI bisa membantunya. Apalagi juga ada diaspora ya yang memang menangani, mengatasi dan juga melindungi pemain-pemain keturunan mengenai hak-hak pemain keturunan. Ya semoga saja ini benar-benar terjadi. Jadi jikapun dia tidak membela Indonesia ya untuk saat-saat ini ya, jika memang dia berani untuk mengambil langkah untuk menjadi bagian Indonesia, dalam artian ini warga negara Indonesia terlebih dahulu ya, nanti ke depan untuk proses dia untuk dipanggil oleh Sintayong itu pasti ada. Seperti itu, seperti kasus Sirus Margono saja kita ibaratkan. Kalau memang Delano Ladan ini saat ini tidak diincar oleh Sintayong, kalau dia memang serius untuk membela Indonesia, datang ke Indonesia, mengurus paspor dan juga dokumen, suatu saat jika dirinya berkembang, pasti Sintayong akan mengambil. Nah, seperti itulah teman-teman logika dasarnya. Bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Delano Ladan ini? Apakah dia sudah pantas untuk membela timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.